warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rahmawati, NPM 117020390 dari kelas 3L Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Perilaku konsumen adalah sebagai perilaku yang terlibat dalam hal perencanaan, pembelian, dan penentuan produk serta jasa yang konsumen harapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Motif belanja konsumen. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Motif yang ada dalam diri seseorang akan membangkitkan dan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran kepuasan pelanggan. Maksudnya adalah motif ini sebagai acuan dasar seorang pelanggan dalam hal untuk memenuhi keinginannya. Hedonic shopping motivation adalah sebagai salah satu jenis kebutuhan berdasarkan arah motivasi yang bersifat subjektif dan eksperiental, yang berarti bahwa konsumen boleh bersandar pada suatu produk untuk menemukan kebutuhan mereka untuk kegembiraan, kepercayaan diri, khayalan, atau tanggapan emosional, dan lain-lain. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan perbelanjaan guna mendapatkan rasa kebahagiaan ataupun rasa kegembiraan. Hedonic shopping motivation ada beberapa kategorinya. Yang pertama itu adventure shopping. Adventure shopping ini merupakan keadaan di mana seseorang berbelanja karena memiliki perasaan bahwa dengan berbelanja seseorang akan meningkatkan gairah mereka. Yang kedua ada gratification shopping. Gratification shopping ini suatu keadaan di mana seseorang berbelanja karena berbelanja merupakan alternatif untuk menghilangkan stres. Terus yang ketiga ada ID shopping. Keadaan ini di mana seseorang merasa bahwa berbelanja untuk mengikuti tren-tren mode fashion yang sedang ada. Terus yang keempat ada value shopping. Keadaan ini merupakan keadaan di mana seseorang berbelanja karena untuk mendapatkan manfaat dari produk yang ingin ia beli. Pembelian tata rencana merupakan perilaku pembelian yang dilakukan di dalam toko, di mana pembelian berbeda dari apa yang telah direncanakan oleh konsumen pada saat memasuki ke dalam toko. Maksudnya adalah seorang konsumen ketika memasuki sebuah toko dan melakukan pembelian, namun pembelian tersebut di luar dari daftar belanjaan mereka, hal tersebutlah yang dinamakan dengan pembelian tata rencana. Pembelian tata rencana ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu reminder purchases, merupakan pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu di dalam toko dan teringat bahwa produk atau merek tersebut dibutuhkan. Maksudnya adalah ketika konsumen melakukan pembelian pada suatu toko ataupun retail, namun pada saat melihat-lihat produk dalam retail tersebut, si pelanggan ini teringat bahwa ada produk yang ia lihat, namun ternyata produk tersebut sudah tidak ada stoknya di rumah. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan reminder purchases. Selanjutnya adalah impulse purchase. Pembelian impulse terjadi ketika konsumen melihat produk ataupun merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya. Biasanya karena adanya rangsangan yang
yang menarik dari toko tersebut. Maksudnya adalah biasanya di retail modern itu seperti halnya minimart, ada ataupun banyak sekali diskon yang diberikan oleh retail tersebut. Hal tersebutlah ketika seorang pelanggan membeli produk tersebut yang sebelumnya tidak ada dalam daftar karena ia tergiur akan promosi dan diskonan yang diberikan oleh retail tersebut. Hal tersebutlah yang dinamakan impulse purchase. Perilaku pembelian kompulsif. Pembelian kompulsif adalah suatu tindakan seseorang dalam pengambilan keputusan untuk membeli barang bukan hanya karena kebutuhannya, melainkan juga demi pemuasan keinginannya, yang dilakukan secara berlebihan, kronis, dan berulang-ulang sebagai representatif perasaan negatif atau untuk mengurangi perasaan negatif. Maksudnya adalah ketika seseorang melakukan pembelian ini, seorang ini sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan suatu barang tersebut, namun karena ingin memuaskan rasa emosionalnya atau rasa keinginannya, orang tersebut melakukan pembelian kompulsif ini. Namun pembelian kompulsif ini dilakukan secara berulang-ulang dan terkadang akan merugikan pelanggan tersebut. Tipe-tipe keputusan belanja. Yang pertama adalah pemecahan masalah luas. Adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Tipe keputusan belanja ini haruslah dilakukan dengan teliti, seperti halnya untuk pembelian elektronik. Seorang pelanggan harus teliti datang ke toko untuk mencoba dan mengetahui bagaimana penggunaan barang-barang elektronik tersebut. Yang kedua, pemecahan masalah terbatas adalah suatu proses pengambilan keputusan belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang cukup banyak. Dalam tipe keputusan ini, seorang pelanggan sudah memiliki pengalaman akan produk yang akan mereka beli sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembelian produk tersebut. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu atau tanpa usaha sadar. Maksudnya adalah tipe keputusan ini merupakan timbal balik dari konsumen dengan peritel yang mana sudah biasa membeli barang di retail tersebut sehingga memperoleh kepercayaan terhadap retail tersebut untuk melakukan pembelian produk yang sama maupun yang berbeda. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Tahapan dalam proses belanja pelanggan adalah yang pertama itu jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan sendiri ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Maksudnya konsumen membeli suatu produk tidak semata-mata karena ingin memuaskan rasa perasaan atau hasratnya saja, namun konsumen membeli karena ingin menikmati manfaat dari produk yang dibelinya. Terus yang kedua ada kebutuhan psikologis, adalah manfaat emosional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Maksudnya adalah konsumen membeli barang ataupun produk semata-mata hanya ingin memuaskan hasrat dan keinginannya. Seperti halnya seorang ketika membeli suatu barang ingin memperoleh pengakuan ataupun sanjungan dari orang lain karena memiliki barang tersebut. Hal tersebutlah yang dapat memuaskan kebutuhan psikologisnya. Seperti halnya contoh ini, telepon seluler, daya tarik produknya yang berdasarkan emosional, ada status sosial, penampilan dan gaya. Terus rasionalnya ada kepraktisan dan kemudahan berkomunikasi. Terus yang selanjutnya ada permata, emosionalnya adalah penanda sukses, terus juga agar terlihat keren. Terus yang rasionalnya sebagai bentuk investasi. Terus selanjutnya ada mobil mewah, bentuk emosionalnya
seperti halnya status sosial untuk memenuhi status sosial dan rasionalnya untuk memudahkan mobilitas. Selanjutnya yaitu pencarian informasi. Yang pertama, jumlah informasi yang harus dicari. Secara umum, jumlah informasi yang dicari tergantung pada nilai dan yang dirasakan akan diperoleh dari pencarian dibandingkan dengan ongkos atau biaya pencarian informasi tersebut. Maksudnya adalah ketika seorang membutuhkan informasi, dia tidak memperdulikan berapa banyak biaya ataupun ongkos yang akan dibebankan pada dirinya, asalkan jumlah informasi yang ia cari akan lengkap dan konkret. Selanjutnya yaitu biaya pencarian informasi meliputi waktu dan uang. Berkeliling dari satu toko ke toko yang lain memerlukan biaya dan tenaga untuk bahan bakar kendaraan, biaya parkir, tapi biaya yang utama ditanggung adalah waktu pelanggan. Dalam pencarian informasi tentunya akan ada yang harus dikorbankan oleh pelanggan, termasuk biaya maupun waktu pelanggan tersebut. Sumber-sumber informasi. Pelanggan memiliki sumber informasi yaitu internal dan eksternal. Sumber informasi internal bisa dari pengalaman pembelian sebelumnya. Sementara sumber informasi eksternal bisa dilihat dari internet, iklan, dan sebagainya. Mengurangi pencarian informasi. Selanjutnya ada evaluasi atas alternatif. Yang pertama, evaluasi atas alternatif pemilihan toko. Yang pertama ada kriteria evaluasi. Adalah kriteria evaluasi ini masih ada bagian-bagian yang harus diketahui oleh konsumen dan memilih satu toko yang antara lain meliputi lokasi atau jarak, luas dan kedalaman produk, harga, promosi, personil toko, pelayanan, dan masih banyak lagi elemen-elemen yang boleh dikatakan sebagai faktor-faktor penentu dalam memberikan pilihan atas sebuah toko. Yang selanjutnya ada karakteristik toko yang dirasakan, proses perbandingan, dan toko yang dapat diterima dan toko yang tidak dapat diterima. Selanjutnya ada model multi atribut. Ialah model yang menyediakan suatu cara yang bermanfaat untuk meringkas bagaimana pelanggan menggunakan informasi yang mereka miliki tentang berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif tersebut, dan memilih apa yang terbaik untuk memuaskan kebutuhan mereka. Evaluasi setelah belanja. Pebisnis retail dapat mengurangi atau mengantisipasi ketidakpuasan yang mungkin timbul setelah berbelanja dengan melalui pemberian garansi produk, membantu instalasi produk, menghubungi konsumen, ataupun membangun harapan yang realistis dengan konsumen. Faktor yang mempengaruhi keputusan belanja. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri terdiri dari keluarga, pengambilan keputusan keluarga, kelompok referensi, dan budaya. Faktor pribadi atau internal terdiri dari beberapa yang diantaranya ada karakter, persepsi, motivasi, dan gaya hidup. Segmentasi pasar adalah proses atau tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok pasar dengan berbagai kategori. Pendekatan segmentasi pasar sendiri ada beberapa yang termasuk, yaitu ada segmentasi geografi yang di dalamnya terdiri dari wilayah, terus juga daerah, tempat tinggal, dan sebagainya. Segmentasi yang kedua itu ada segmentasi demografi yang di dalamnya terdiri dari usia, jenis kelamin, terus juga pendidikan, dan juga pekerjaan. Terus segmentasi geodemografi. Segmentasi geodemografi ini merupakan perpaduan ataupun penggabungan dari segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Terus selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu segmentasi di mana di dalamnya itu terdiri dari gaya hidup, sosial, dan sebagainya. Penentuan target.
Penentuan target adalah proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Dalam penentuan target ada dua macam upaya penentuan. Yang pertama itu target pasar utama, merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasarannya. Contohnya itu ketika seseorang membuka bisnis retail dalam bidang penjualan baju muslim ya, penjualan baju muslim. Target utamanya itu orang dewasa kisaran antara 20 ke atas. Selanjutnya ada target pasar sekunder, artinya segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani. Nah, seperti halnya contoh yang sebelumnya yaitu penjualan baju muslim yang target utamanya yaitu orang wanita dewasa antara umur 20 sampai 20 tahun ke atas. Namun di sini target utamanya yaitu anak-anak. Penentuan posisi. Penentuan posisi merupakan menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sebagai contoh KFC. KFC memposisikan mereka sebagai restoran fast food yang mana mereka menawarkan atau menjual produk utamanya yaitu chicken atau ayam goreng yang memiliki rasa yang nikmat dibandingkan dengan pesaing yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.